Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada oase Ramadan menjelang kajian kultum, kuliah 7 menit menjelang berbuka puasa, pada hari ini kita akan membahas sebuah ayat yang ada di dalam suratul Baqarah ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi wasahabil musakhari bainas sama'i wal ardi la ayatil liqaumi ya'qilun. Sadaqallahul azim. Pada ayat ini kita akan menelaah bagaimana ternyata tanda-tanda kekuasaan Allah itu telah Allah tampakkan, telah Allah berikan di dalam alam semesta ini. Ayat ini terjemahan bebasnya bisa kita terjemahkan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perbedaan malam dan siang dan juga dalam perahu bahtera yang berjalan di atas lautan yang mana itu bermanfaat bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan hujan dari langit, yang dengan hujan itu Allah menghidupkan bumi yang mana bumi itu sebelumnya mati, sebelumnya tandus, sebelumnya kering, lalu Allah kucurkan hujan dan bumi itu menjadi hidup, dan kemudian Allah sebarkan di muka bumi ini hewan-hewan melata, dan Allah hembuskan angin, dan dengan hembusan angin itu bergeraklah awan-awan yang ada di langit, yang mana awan-awan itu berada posisinya di antara langit dan bumi. Dalam semua kejadian-kejadian alam semesta itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Hadirin, kalaulah misalkan kita lihat dalam penciptaan langit dan bumi, kita lihat dalam bagaimana Allah menjadikan malam dan siang, yang mana di situ siang ada di baliknya malam, begitu juga sebaliknya, malam ada di baliknya siang. Itu tidak mungkin terjadi penciptaan itu, keteraturan yang kita rasakan sedemikian rupa, itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada penciptanya. Bagaimana saya bisa berargumentasi demikian? Kita tahu, kita mengenal teori yang disebut dengan teori Big Bang, yaitu teori ledakan besar. Sering saya sampaikan, kalau sebuah ledakan, misalkan bangunan ini atau bangunan rumah kita ledakan, tidak mungkin 1000 tahun, 100 tahun, 1 juta tahun yang akan datang, rumah kita itu tiba-tiba menjadi bangunan yang lain, tanpa ada campur tangan manusia. Semua ledakan, masyarul muslimin, itu pasti akan menciptakan kehancuran. Semua ledakan itu pasti akan menciptakan kekacauan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan teori yang sudah divalidasi oleh banyak ilmuwan, menyatakan bahwa alam semesta ini terjadi melalui teori, melalui kejadian yang diteorikan menjadi sebuah teori Big Bang. Maka
pasti ada campur tangan Allah atau campur tangan yang menciptakan alam semesta ini, sehingga kemudian dari sesuatu yang diteorikan oleh mereka sebagai ledakan, itu mampu menjadi sebuah ketaturan. Ya, sehingga kita lihat bagaimana alam semesta ini menjadi berputar, ya, sesuai pada rotasinya. Kemudian Allah sebutkan, wal fulkil lati tajri fil bahri, dan bahtera yang mampu berjalan di atas lautan. Yang mana kita ketahui di situ ada hukum, ya, hukum fisika, bagaimana benda sehingga kemudian menyebabkan perahu itu mampu berlayar di atas lautan tidak tenggelam. Itu ada teorinya. Nah, teori itu Allah mengajarkan kepada kita, kepada manusia, mengilhamkan kepada kita, allamal insana bil qalam, ya. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kita dengan pena. Allah mengajarkan kita al-asma'a kullah, berbagai nama-nama, berbagai konsep-konsep, berbagai teori-teori, sehingga kemudian manusia, ya, yang Allah wakilkan bumi ini kepadanya, kepada manusia, ya, manusia mampu menciptakan teknologi yang sedemikian rupa. Yang mana dengan teknologi itu menjadi bermanfaat bagi manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Kemudian Allah turunkan dari langit itu, ya, air, yang mana dengan air itu maka muncullah tanaman-tanaman, muncullah hewan-hewan melata, wa batsa fiha min kulli dabbah. Allah menyebarkan, ya, ke alam di atas bumi ini, ya, dabah atau hewan-hewan melata. Ada sebuah pertanyaan, ya, sapi itu ketika lahir itu kecil, tapi ketika sapi itu diberi makanan, diberi rumput, diberi nutrisi, mungkin susu ibunya selama 3 bulan atau mungkin lebih, kemudian dia makan rumput, ya, sapi itu bisa tumbuh besar menjadi 300 pound, ya, atau mungkin 200 kiloan. Ya. Sangat luar biasa sekali, bisa tumbuh sedemikian cepatnya. Padahal yang dimakan hanya rumput, tumbuh-tumbuhan. Sedangkan manusia, Allah berikan manusia berbagai macam makanan, tapi manusia kemudian tidak menjadi besar sebesar sapi. Ini kalau kita lihat, antara sapi yang Allah berikan makanan sehingga dia menjadi besar badannya, kemudian dikonsumsi oleh manusia, dan manusia, ya, yang memakan makanan yang berbagai macam tapi tidak bisa menjadi sebesar sapi, ini membuktikan eksistensi seorang pencipta, ya. Eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa memang kehidupan kita, kebutuhan kita ini dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibnu Rushd, ya, di situ beliau menyebutkan sebuah teori yang disebut dengan Nazariyah al-Ghaiyah, atau teori bahwa segala sesuatu, ya, yang ada di alam semesta ini itu diciptakan untuk manusia. Kita lihat manusia itu kalau mau diet, dia makannya malah nabati, ya, yang sifatnya tumbuh-tumbuhan, tetapi tidak menjadi sebesar sapi, ya, badannya. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa makanan yang kita konsumsi, ya, kalau seandainya Allah tidak memberikan dengan rumput itu sapi bisa menjadi besar, maka kita tidak bisa merasakan nikmatnya daging. Ya, tapi Allah menjadikan sapi sedemikian rupa sehingga itu bisa kita yang mengkonsumsi. Bahkan, ya, orang zaman dulu karena tidak ada kompas, tidak ada GPS, ya, maka mereka menggunakan bintang-bintang sebagai penunjuk arah dan lain sebagainya. Bintang-bintang selain penunjuk arah juga menjadi perhiasan di langit-langit, sehingga kita semua bisa merasakan nikmatnya indahnya malam. Dan kemudian ayat itu juga memberikan bukti wa tasrifir riyahi wa sahab. Ya, ayat itu menggandengkan antara
angin dan juga awan. Bahwa awan itu berjalan dengan adanya angin. Kalau seandainya tidak ada angin, maka awan tidak berjalan. Sehingga kita tahu teori bagaimana perputaran air, ya, sirkulasi air. Air pertama itu dari gunung mengalir, ya, ke lautan, kemudian dari lautan karena terkena panas, akhirnya air itu naik ke atas. Sedang kita bayangkan kalau seandainya tidak ada angin yang membawa awan itu yang dari lautan menuju ke daratan, maka di daratan ini tidak akan pernah ada atau terciprati air. Sehingga yang terjadi adalah daratan akan semakin gersang, ya. Kemudian lautan ya akan menjadi lautan selamanya tentunya. Ya, sehingga daratan tidak akan pernah menjadi hidup. Ya. Nah, dengan adanya awan yang bergerak menuju daratan, inilah yang menyebabkan kehidupan berada di daratan. Ya. Sehingga kemudian Allah menyebutkan di akhir ayat itu, la ayatil liqaumi yaqilun, yaitu ada tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Ya. Kemudian di ayat lain di suratul Baqarah juga disebutkan, di surah Al-Imran disebutkan la ayatil liul albab, dengan sebutan orang-orang yang berfikir. Kalau dalam sebutan ulil albab di situ berarti orang yang berfikir dengan lubnya. Lub itu dalam pendapat Hakim Turmudi adalah sesuatu yang terdalam dari hati nurani manusia. Jadi orang yang hati nuraninya itu benar-benar tergerakkan untuk mengenal alam semesta, yang hati nuraninya memang benar-benar ingin mencari kebenaran, maka dia akan mengakui, mengikrarkan la ilaha illallah, yaitu tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang mengatur alam semesta, yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir dari kajian ini saya akan menutup dengan sebuah potongan ayat, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam dirimu apakah engkau tidak mengetahuinya, bahwa sesungguhnya tanda-tanda kekuasaan Allah itu sudah nampak, sudah nyata di mata kita, bukan hanya ya, ada di pergerakan langit dan bumi seperti yang disebutkan ayat tadi, tetapi bahkan disebutkan oleh Allah itu tanda-tanda itu terdapat di dalam diri kita. Ya. Bagaimana Allah senantiasa menggerakkan jantung kita sehingga darah kita senantiasa mengalir, itulah tanda-tanda bahwa kita semua ya, adalah ciptaan Allah dan kita tidak mampu ya, melampaui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja kultum atau kuliah 7 menit menjelang berbuka puasa dalam puasa Ramadan pada sesi ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.